Di ranah Minangkabau, agama, adat, dan pengetahuan tumbuh bersama selama berabad-abad. Suku bangsa Minangkabau itu dianggap sebagai satu etnis yang sangat kental dan kaya tradisi lisannya. Ternyata orang Minangkabau juga cakap dalam tradisi tulis. Ini dibuktikan dengan begitu banyaknya manuskrip yang ditemukan di berbagai tempat di Sumatera Barat. Islam datang membawa perubahan. Surau menjadi pusat pendidikan dan manuskrip menyimpan jejak ingatan kolektif masyarakatnya. Namun, perjalanan itu tidak selalu tenang. Konflik, perubahan zaman, hingga kebijakan negara pernah mengguncang tradisi yang telah lama hidup. Di sebuah surau kecil atau surau ketek di kompleks Surau Simaung, Alfitmo Malin Bandaro yang oleh masyarakat dikenal sebagai Tuanku Simaung tengah mengajar para muridnya atau pakiyah. Di hadapannya bukan buku cetak modern, melainkan manuskrip tua yang telah diwariskan turun-temurun. Naskah-naskah itu adalah peninggalan Syekh Malin Bayang. Jika ditelusuri lebih jauh, mata rantai keilmuan Syekh Malin Bayang tersambung kepada Syekh Burhanuddin, ulama yang berabad-abad lalu memperkenalkan Islam di Minangkabau. Islam masuk ke pantai barat Sumatera itu pada abad ke-16. Dibawa oleh seorang laki-laki kelahiran dari Ulaan yang bernama Pono yang kemudian menuntut ilmu ke Singkil dengan Syekh Abdul Rauf Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri. Nah, dari Syekh Abdul Rauf inilah kemudian Pono diganti namanya oleh Syekh Abdul Rauf menjadi Burhanuddin. Jadi Syekh Burhanuddin inilah kemudian membawa masuk Islam dengan genre aliran tarekat Syatariyah itu pada abad ke-16. Kemudian aliran kedua yang masuk ke Minangkabau pada masa itu adalah tarekat Naqsabandiyah. Tarekat Naqsabandiyah ini dibawa oleh seorang syekh yang bernama Syekh Ismail itu pada abad ke-18. Setelah Islam itu berkembang dari pesisir pantai barat dari Pariaman itu menuju ke Dare, yang cukup terbantu sebaran itu proses Islamisasi itu adalah ketika Raja Pagaruyung yang bernama Sultan Alif itu pada pertengahan abad ke-16 itu kemudian memeluk agama Islam itu sendiri. Di Minangkabau sendiri itu ada triumvirat triumvirat dari penguasa dari Minangkabau itu sendiri. Ada Rajo Alam yang berkedudukan di Pagaruyung, kemudian ada Rajo Adat yang berkedudukan di Buwo kemudian yang terakhir itu adalah Rajo Ibadat yang berkedudukan di Sumpur Kudus. Nah, ketiga rajo ini itu ketika mereka itu sudah memeluk Islam, nah itu kemudian itu memudahkan sebaran Islam itu sendiri. Islam tidak datang di tanah kosong. Adat di Minangkabau sudah mengakar kuat. Karena mereka itu memang memahami filosofi yang terkandung di dalam adat itu sendiri. Seperti sekali ombak gadang, sekali tapian beralih. Itu bermakna, jadi mereka ketika datang arus perubahan ke diri mereka, kepada klan mereka, kepada keluarga mereka, mereka akan menerima perubahan itu secara mendasar, kemudian mereka menyesuaikannya. Demikian juga ketika proses Islamisasi itu. Ketika Islam itu masuk, mereka menerima itu sebagai sebuah kebenaran dan kemudian mereka tidak ragu untuk memeluknya. Nah, kemudian perubahan yang berikutnya yang kita bisa lihat itu adalah dari segi kebiasaan. Kalau di dulu itu sabung ayam itu merupakan hal yang lumrah waktu itu di masyarakat.
Maka ketika Islam itu diajarkan oleh Syekh Burhanuddin, maka kebiasaan sambung ayam itu kemudian mulai berkurang di masa itu. Nah, termasuk juga dalam hukum waris. Waktu itu meskipun waktu itu hukum waris itu belum terlalu ditekankan ya, dianggap bahwa dalam hukum waris terutama untuk pusako tinggi itu tetap diwariskan dari ke perempuan itu. Pada awal abad ke-19, perubahan besar mulai terasa di Minangkabau. Kepulangan 3 ulama dari Mekah, Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang membawa semangat pemurnian ajaran Islam. Mereka mengajak masyarakat meninggalkan kebiasaan yang dianggap menyimpang dari syariat. Namun bagi kaum adat, ajakan itu dipandang sebagai ancaman terhadap tatanan tradisi yang telah lama hidup di Minangkabau. Konflik memuncak saat kaum Padri menyerang Pagaruyung pada 1815. Sejak saat itulah, ketegangan antara adat dan agama tak lagi dapat dihindari. Terjadi perubahan filosofi itu ketika terjadinya kesepakatan ya antara pihak adat dan juga pihak kaum Padri ya, melalui sebuah perjanjian yang bernama Perjanjian Marapalam atau Marapalam Traktat. Beberapa klausul ya itu kemudian disepakati antara kedua belah pihak. Misalnya bagaimana adat itu kemudian itu dijiwai oleh persoalan syara, persoalan keislaman. Jadi adat tidak lagi berdiri sendiri, tapi dia harus dipengaruhi oleh jiwa-jiwa keislaman. Artinya adat ketika melaksanakannya ya itu harus bersendikan dengan hukum-hukum Islam. Kemudian juga kita bisa melihat bagaimana permintaan dari Padri di masa itu ketika hukum waris itu juga harus ditetapkan. Bukan hanya persoalan pusako itu diturunkan kepada pihak perempuan, tapi juga harus ada pusako randah. Maka waktu itu sudah ada istilah pusako tinggi dan pusako randah. Pusako tinggi adalah sebuah harta warisan yang diturunkan secara turun-temurun dari generasi pertama ke generasi terakhir, dan yang mewarisi itu adalah pihak perempuan. Sementara untuk pusako randah itu diwariskan itu kepada anak, dari orang tua ke anak. Maka dalam hukum waris ini itu berlakulah hukum waris Islam. Bentuk kompromi antara bagaimana Islam itu mempengaruhi nilai-nilai adat itu sendiri masa itu. Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabuloh, kemudian mewarnai perjalanan masyarakat Minangkabau. Namun pada akhir tahun 1970-an, sebuah undang-undang perlahan memisahkan masyarakat Minangkabau dari filosofi itu. Di Minangkabau, surau bukan sekadar tempat ibadah. Jauh sebelum Islam datang, surau telah hadir sebagai ruang bersama masyarakat nagari. Ia menjadi tempat belajar adat dan bermusyawarah. Ketika Islam mulai berkembang, fungsi itu tidak hilang, melainkan berubah dan menemukan makna baru tanpa melepaskan perannya sebagai bagian dari struktur adat Minangkabau. Di dalam surau, para pakiyah belajar berbagai ilmu agama Islam, sekaligus memahami nilai-nilai adat. Dari surau-surau inilah terbentuk generasi yang memadukan adat dan syarak, menjadikan keduanya tumbuh beriringan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Ketika negara itu terbentuk, maka ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh negara itu sendiri. Misalnya seperti ada tapian, kemudian ada gelanggang. Gelanggang ini adalah untuk arena bermain ya, baik untuk anak-anak maupun untuk para pemuda. Kemudian ada surau sebagai institusi pendidikan tradisional di masa itu. Kemudian juga mereka juga harus punya balai adat ya. Kemudian punya pasar atau pekan namanya. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 mengubah tatanan kehidupan di Minangkabau. Sistem nagari digantikan oleh administrasi desa yang seragam secara nasional. Perubahan ini perlahan menggeser peran lembaga adat dan surau yang selama ini menjadi pusat kehidupan masyarakat. Sejak itulah, ikatan antara masyarakat dan tradisi lokal mulai meregang.
Orang Minang seperti tercerabut dari akar kesejarahannya. Kemudian orang Minang tidak lagi mengenal istilah nagari ya. Dalam satu nagari itu kemudian terbelah menjadi 4 desa misalnya. Maka di sana kalau dulunya mereka diikat oleh beberapa surau, misalnya oleh 3 surau, kemudian diikat oleh ada tepian, ada gelanggang, maka di masa desa itu kemudian struktur itu kemudian berubah. Termasuk juga rasa memiliki mereka terhadap ikatan bernagari itu juga runtuh itu di masa itu. Misalnya mereka diikat oleh bagaimana cara penghormatan mereka ya terhadap ulama, terhadap nenek mama ya, kemudian terhadap candik pandai. Maka di nagari yang ketiga tadi itu, yang 3 tugu sejarangan itu masih tetap ada, tapi hanya menjadi sebuah simbol, tidak lagi menjadi sebuah hal yang mempengaruhi cara berpikir masyarakat dan juga bagaimana cara mereka meminta ya sebuah keputusan ya ketika itu terjadi persoalan-persoalan yang ada di nagari mereka di masa itu. Aswardi Datuk Tunaro Kuniang adalah generasi yang masih mengalami kehidupan surau pada awal tahun 70-an. Ia mengenang situasi itu sambil membuka kitab-kitab yang dulu dipakainya belajar di surau. Saya lahir tahun 63, jadi tahun 70, 71 itu saya sudah di surau dan bermalam di surau dan mengikuti kegiatan itu. Di surau itu habis maghrib, anak-anak usia 7 sampai 12 tahun itu belajar dia membaca Al-Quran. Kemudian setelah salat Isya yang umurnya udah 13 sampai 20 tahun itu dia telah belajar kitab-kitab fikih bagaimana hukum-hukum ibadah. Kemudian setelah jam 9:30 ada lagi masuk generasi yang agak lebih tua daripada itu. Menempuh dewasa, belajar adat, belajar sejarah budaya, dan di halaman surau ada yang belajar silat. Dan yang lebih penting di surau itu bagi kaumnya itu di samping untuk tempat-tempat belajar itu tadi adalah untuk menerima wasiat namanya. Wasiat adat yang diwariskan oleh nenek-nenek dia yang terdahulu kepada generasi-generasi berikutnya. Aswardi belajar di surau kaum yang berada di sekeliling Masjid Islah di Nagari Pariangan, Tanah Datar. Surau-surau ini kini terbengkalai, tua, merapuh, dan beralih fungsi. Ketika surau itu ditinggalkan, yang hilang di perapan surau itu ada suatu perasaan, suatu doktrin kepada generasi muda Pariangan atau Minangkabau di surau itu yang panutannya itu kepada mamaknya, kepada datuk-datuknya, partisipasinya kepada kaumnya, kepada sukunya, kepada nagarinya sedikit agak melemah karena tidak ditanamkan lagi di surau itu. Di sudut Kabupaten Pariaman di Nagari Kuranji Hulu, Burhanuddin Tuanku Imam tengah mengajar kitab kuning selepas subuh. Pedanya tasbih, hari berdiri jadi macam. Pesantren Miftahul Iqrar berdiri atas dasar kegelisahan Burhanuddin akan hilangnya fungsi surau. Di dalam pesantren ini, selain belajar agama, para santri juga diajarkan nilai-nilai adat. Ada pepatah adat mengatakan, si muncak mati tarambau, kaladang mambok ladiang, luko paho kaduonyo. Adat jo sarak di Minangkabau, serupo awa jo tabiang sanda-basanda kaduonyo. Jadi antara adat dengan sarak itu kalau di ranah Minang nggak bisa dipisahkan. Minat kami di pondok ini, bagaimana anak-anak ini mencintai tradisi-tradisi yang ditinggalkan oleh nenek moyang yang terdahulu itu. Itulah tekad kami kan, kami munculkan kembali bagaimana itu bangkit kembali tradisi-tradisi yang lama-lama karena tradisi itu sekarang kan udah ditelan masa. Malam hari, santri di pondok ini sedang belajar petata petiti dan berunding. Dalam tradisi Minangkabau, mereka sedang dipersiapkan menjadi nini mama yang berkewajiban membimbing kemanakan.
Tarabi undian daripada bosi ke ibana detes sagalo sila sa bangka karakon ko junjong. Banyak tonya gila lagu din sinsu nang bahasa muid di dayong nang bahasa ledik. Kemudian kami di sini kan juga mengajarkan silat atau basile bagi orang tua-tua. Itu kan lahir silat pencari kawan, batin silat pencari Tuhan. Artinya lahir silat itu adalah untuk mencari teman. Batinnya silat itu adalah memperdekat hubungan seorang hamba kepada Sang Khalik. Mereka juga diperkenalkan dengan tradisi tarikat syatariah khas Pariaman, yaitu solawat dulang dan sarafal anam. Tradisi-tradisi inilah yang membuat anak-anak Minang memiliki keterikatan kultural dengan tanah kelahirannya. Kalau kita tidak memasukkan adat, tradisi, akhirnya mungkin bisa jadi anak-anak ini di lapangan bisa radikal, bisa segala macam. Jadi dua jalan inilah yang akan membentengi mereka itu di lapangan. Apalagi beradaptasi dengan masyarakat, apalagi dengan situasi sekarang. Saat tradisi surau menghilang, ada yang ikut terancam. Manuskrip warisan para ulama. Alfitmo Malin Bandaro atau Tuan Kusimaung tengah menyalin sebuah teks dari manuskrip takwim. Manuskrip yang terus menua dan rapuh menimbulkan kekhawatiran pada Tuan Kusimaung. Ia ingin menyelamatkan isinya dengan caranya, menyalin dengan tulisan tangan. Sebagai penerus ketiga Syekh Malin Bayang, suraunya kerap menjadi rujukan masyarakat dalam bidang agama. Sejak tahun 2000 kami mulai mengidentifikasi seperti apa sih 1235 naskah yang sudah ditemukan ini. Kami membaginya menjadi 3 kategori. Kategori pertama adalah manuskrip atau naskah kuno impor. Ini biasanya berasal dari wilayah yang sangat jauh, Timur Tengah terutama ya. Itu dibawa biasanya oleh orang-orang Minangkabau atau ulama Minangkabau yang belajar di Timur Tengah, yang kembalinya juga membawa manuskrip tersebut. Naskah kedua adalah naskah-naskah lokal dari wilayah yang agak jauh di luar Minangkabau, misalnya dari Aceh, Palembang, dan lain sebagainya. Ini juga sama diperoleh oleh para ulama Minangkabau, misalnya Syekh Burhanuddin belajar ke Aceh, pulang membawa manuskrip. Dan yang terakhir adalah kategori yang lokal, yang sangat lokal, yang memang ditulis dan disalin oleh para ulama lokal Minangkabau. Nah, bedanya dari yang kedua sebelumnya adalah manuskrip jenis ini berisi tidak hanya tentang keagamaan, tapi juga karya sastra, ada syair, ada hikayat, pengetahuan tradisional, pengobatan, bahkan sampai tentang masalah hewan, pertanian, dan beberapa tulisan-tulisan kecil tentang bedil ya. Dari 1235 yang sudah teridentifikasi, sudah digitalkan itu, kategori yang paling utama, kandungan isi yang paling utama itu tentu tentang keagamaan. Keagamaan itu sendiri banyak sekali berbagai hal berkaitan dengan tidak hanya tentang tasawuf, tapi juga fikih, nahwu sorof, mantik, ma'ani, balaghah, dan segala macam, itu mudah ditemukan di beberapa tempat. Profesor Pramono dan tim Surau Intellectual for Conservation atau SURI kini berkejaran dengan waktu untuk menyelamatkan khasanah keilmuan warisan peradaban surau. Karena umurnya yang sudah tua, proses kerusakannya itu semakin cepat terjadi. Digitalisasi adalah langkah paling cepat untuk menyelamatkan isinya. Kami tetap melakukan restorasi fisik, tapi sayangnya karena sumber daya dan sumber dana yang memerlukannya sangat besar, agak lambat dibandingkan proses penyelamatan isi. Kita melakukan restorasi baru sepersekian dari koleksi Surau Cimaung misalnya, atau beberapa koleksi yang di Surau Pondok Ketek, itu kita sudah lakukan restorasi, atau seluruh naskah yang ada di Surau Paseban kita sudah lakukan restorasi. Di Surau Simaung,
Pramono menemukan 20.000 lebih lembar manuskrip. Manuskrip-manuskrip ini berbahasa Arab, Melayu, dan ditulis dengan huruf Arab Melayu. Sementara Syekh Burhanuddin meninggalkan 53 manuskrip, 8 diantaranya dalam kondisi rusak berat. 1 diantaranya adalah karangan dari Syekh Burhanuddin sendiri. Manuskrip ini terdiri dari ilmu tasawuf, kemudian usuluddin, kemudian tentang ilmu fikih, kemudian nahwu, saraf, dan Al-Quran per juz. Nah, dia ada sekitar 399 halaman, 267 kalam hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau sarah, dan beliau beri judul kitab ini dengan judul Tazkir Al-Ghabi. Nah, di kolofon akhir pun beliau menuliskan di sini wa tammatil kitabi wa yusamma bi Tazkir Al-Ghabi. Dah tamat ini kitab dan diberi nama kitab ini dengan Tazkir Al-Ghabi. Kemudian bi'aunillah, semoga memberi kurnia Allah. Kemudian kitab ini berisikan tentang at-tariqah wal hakikah wal ma'rifah Syekh Burhanuddin Ulakan Asy-Syafi'i mazhaban. Kemudian di akhir kolofon pun dituliskan Salbiyan min Ulakan. Nih, Salbiyan min Ulakan. Nah, artinya kitab ini ditulis dan disusun pun di Ulakan. Suro itu betul-betul pernah menjadi pusat intelektual yang sangat maju. Itu seluruh kitab karya-karya ulama Aceh ternama pada masanya. Abdul Rauf Jingkel, Samsudin Sumatrani, dan beberapa karya-karya pembahasan karya-karya Hamzah Pansuri itu ditemukan di sana. Ini menandakan bahwa suro-suro itu memang suro-suro yang unggul, yang mempelajari kitab-kitab rumit, kitab-kitab yang sangat dalam pada masanya. Dari konflik Padri lahir kesepakatan antara adat dan agama. Dari surau lahir generasi ulama dan intelektual. Dan dari manuskrip kita membaca kembali perjalanan panjang itu. Menyelamatkan isi dibarengi dengan upaya terus-menerus menyelamatkan fisiknya, dan kemudian merelevasikan teks klasik itu untuk menjadi media yang bisa digemari oleh pembaca masa sekarang.